Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas teori, model, dan pendekatan kebijakan publik. Khususnya pada kali ini kita akan membahas materi tentang teori. Pertama, pendahuluan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teori, model, dan pendekatan. Teori, model, dan pendekatan adalah ketiga konsep penting dalam dunia akademis yang sering digunakan dalam kebijakan publik. Teori menjelaskan fenomena berdasarkan observasi dan analisis mendalam. Model merupakan representasi sederhana dari sistem atau proses yang lebih kompleks. Sedangkan pendekatan adalah metode praktis untuk mencapai tujuan tertentu dalam kebijakan. Pemahaman tentang perbedaan dan persamaan antara konsep ketiga ini sangat penting dalam menganalisis, merumuskan, dan menyebarkan kebijakan. Analisis ketiga ini membantu memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Teori kebijakan publik membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana kebijakan diadopsi dan diterapkan. Model kebijakan publik menyediakan kerangka sistematis untuk memahami proses kebijakan, sementara pendekatan kebijakan publik mencakup metode praktis dan strategi yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu teori-teori kebijakan publik. Pertama, teori rasionalitas terbatas atau bounded rationality theory oleh Herbert Simon menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan tidak mampu membuat keputusan sepenuhnya atau rasional karena keterbatasan waktu dan informasi. Teori ini menekankan dalam proses pengambilan kebijakan, keputusan seringkali diambil dengan cara yang memuaskan, yaitu dengan memilih opsi yang cukup baik untuk mencapai tujuan, bukan yang terbaik secara teori. Kedua, ada teori inkremental atau incremental theory oleh Charles Lindblom menekankan bahwa kebijakan seringkali berkembang melalui keputusan kecil dan bertahap. Ketiga, teori pilihan publik atau public choice theory oleh James Buchanan dan Gordon yang menganggap bahwa kebijakan bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Menurut teori ini, pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh insentif pribadi, seperti keinginan untuk memilih kembali atau untuk mempertahankan posisi kekuasaan mereka. Dengan demikian, keputusan kebijakan seringkali mencerminkan kepentingan kelompok tertentu atau elit politik daripada kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya ada teori sistem atau system theory oleh David Easton melihat kebijakan sebagai hasil dari interaksi antara input dan output dalam sistem politik. Dalam hal ini, output kebijakan ini kemudian akan dipengaruhi lingkungan sosial dan politik yang pada gilirannya akan memberikan umpan balik pada sistem sehingga mempengaruhi proses kebijakan berikutnya. Selanjutnya, ada teori advokasi koalisi atau Advocacy Coalition Framework oleh Paul Sabatier menjelaskan bahwa aktor kebijakan membentuk konsensus berdasarkan nilai dan keyakinan untuk mempengaruhi kebijakan. Dalam kerangka ini, perubahan kebijakan terjadi ketika ada perubahan dalam distribusi kekuasaan antara pemerintah yang bersaing atau ketika terjadi kejadian eksternal yang signifikan seperti krisis ekonomi atau perubahan dalam pemerintahan.
Kemudian ada teori jaringan kebijakan atau policy network theory oleh Raw Rhodes menekankan pentingnya jaringan kolaboratif dalam pembuatan kebijakan. Menurut teori ini, kebijakan tidak dirumuskan berdasarkan keinginan pemerintah saja, melainkan melalui interaksi antara berbagai aktor yang memiliki sumber daya dan kepentingan yang berbeda-beda. Teori ini memberikan gambaran yang lebih luas atau lebih pluralis tentang proses kebijakan, di mana kekuasaan dan pengaruh yang didistribusikan di antaranya berbagai aktor dalam jaringan yang saling berhubungan. Selanjutnya, ada teori ekologi kebijakan atau policy ecology theory oleh Eric Hagrum dan David Porter yang melihat kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut teori ekologi kebijakan, perubahan dalam satu elemen lingkungan ini dapat memicu perubahan dalam kebijakan. Misalnya, perubahan teknologi dapat menciptakan peluang atau tantangan yang baru yang memerlukan respon kebijakan. Teori ini pentingnya memahami konteks ini di mana kebijakan dibuat dan bagaimana faktor-faktor eksternal mempengaruhi kebijakan. Selanjutnya ada teori konstruktivisme sosial atau teori konstruktivisme sosial oleh Anne Skinner dan Helen Ingram, di mana mereka berasumsi bahwa kebijakan dipengaruhi oleh persepsi sosial. Dalam teori ini menyoroti bahwa kebijakan tidak hanya mencerminkan kebutuhan objektif, tetapi juga mencerminkan konstruksi sosial yang dibangun oleh aktor kebijakan tentang siapa yang layak mendapatkan manfaat dari berbagai dan siapa yang tidak. Selanjutnya ada teori multiple streams atau multiple stream framework, yang mana teori ini dikemukakan oleh John Kingdom menjelaskan bahwa kebijakan berubah ketika masalah, kebijakan, dan politik bertemu dalam jendela kebijakan. Misalnya, suatu masalah akan diangkat menjadi kebijakan prioritas ketika aktor politik melihat peluang untuk menggapai masalah tersebut dengan solusi kebijakan yang sesuai dan kondisi politik mendukung tindakan tersebut. Teori ini memberikan wawasan tentang dinamika dan intimidasi dalam proses kebijakan. Dan yang terakhir yaitu teori kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy oleh Paul Kearney menekankan pentingnya penggunaan bukti ilmiah dalam pembuatan kebijakan. Teori kebijakan berbasis bukti berusaha untuk mengurangi kecerahan dalam pembuatan kebijakan dengan menggunakan data dan penelitian yang valid untuk memandu proses pengambilan keputusan. Namun, teori ini juga menghadapi tantangan karena bukti ilmiah seringkali diperdebatkan atau diabaikan dalam proses politik yang penuh dengan kepentingan dan negosiasi. Baiklah, itulah penyampaian materi tentang teori-teori kebijakan publik. Untuk materi selanjutnya, materi tentang model dan pendekatan kebijakan publik akan disampaikan dalam video-video berikutnya. Saya Raihan Saifullah dari Universitas Profesor Dr. Hazairi mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda yang telah menonton video ini. Terima kasih.